Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Desi mau buat kue nagasari versi loyang. Ini buatnya gampang banget, rasanya enak. Mau tahu caranya? Apa aja bahannya? Yuk tontonin video ini sampai habis. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan aktifin juga ya tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Bahan yang sudah saya siapkan: 850 ml santan kekentalan sedang, 90 gram tepung tapioka, 230 gram tepung beras, setengah sendok teh garam halus, seperempat sendok teh vanili bubuk, 200 gram gula pasir. Sekarang saya mau campur semua bahan keringnya. Masukkan gula pasir, tepung beras, ini saya pakai merek Rose Brand, tepung tapioka, ini saya pakai Capak Tani Gunung, garam halus, vanili bubuk. Kemudian bahan keringnya ini saya aduk hingga semua tercampur rata. Oke, untuk cara pembuatan saya sudah siapkan wadah yang agak besar. Masukkan bahan kering yang saya campur-campur tadi ya. Kemudian saya masukkan santan. Untuk santannya ini saya masukkan sedikit saja dulu. Kemudian saya aduk hingga gulanya larut dan semua bahannya tercampur rata ya. Nah, untuk santannya saya dapat dari 250 ml santan kental instan. Kemudian saya tambahkan air hingga menjadi 850 ml ya teman-teman. Nah, di sini santannya ini enggak saya masak, langsung saja saya masukkan ke dalam adonan. Setelah gulanya larut, sekarang saya masukkan sisa santannya. Kemudian saya aduk lagi ya hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya adonan ini saya saring ya supaya nggak ada bahan yang bergerindil. Saya sudah siapkan saringan. Langsung saja adonannya saya saring. Oke, setelah adonannya disaring, selanjutnya ini saya sisihkan dulu ya. Bahan selanjutnya yang sudah saya siapkan, 1 sisir pisang lilin. Untuk pisangnya teman-teman boleh pakai pisang apa aja. Di sini saya ambil pisangnya sebanyak 13 buah pisang lilin. Kemudian saya kupas dan saya belah. Saya sudah siapkan wadah. Kemudian pisangnya ini saya belah menjadi 4 bagian atau disesuaikan besar pisangnya ya. Oke, setelah pisangnya dibelah, ketebalannya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama hingga semua pisangnya dibelah ya. Setelah pisangnya dibelah, hasilnya seperti ini ya. Sekarang saya sudah siapkan loyang ukuran 20 cm. Kemudian loyangnya ini saya olesin sedikit dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Setelah loyangnya dioles, sekarang saya alasin dengan kertas roti. Selain kertas roti, teman-teman boleh mengalasi dengan plastik yang bisa dikukus ya. Tujuannya di sini saya alas supaya nanti setelah kue nagasarinya matang mudah dikeluarkan dari loyangnya. Tahap selanjutnya, saya sudah siapkan sendok sayur yang seperti ini. Oke, sekarang masukkan adonan ke dalam loyang. Sebaiknya sebelum memasukkan adonan kue nagasari ke dalam loyang, diaduk-aduk dulu ya supaya adonan ini benar-benar tercampur rata. Sekarang saya masukkan adonannya sebanyak 2 sendok sayur. Atau kira-kira adonannya ini menutupi permukaan loyangnya ya, kira-kira seperti ini. Selanjutnya siap dikukus ya. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan serbet bersih ya supaya uap airnya nggak jatuh ke dalam adonan. Sekarang langsung saja adonan kue nagasarinya saya masukkan ke dalam kukusan. Kemudian saya kukus tiap adonan kue nagasarinya selama 5 menit.
Nah, untuk apinya saya gunakan api sedang. Apinya jangan dibesarkan ya, kira-kira seperti ini supaya hasil kue nagasarinya bagus, tidak bergelombang saat dikukus. Setelah 5 menit saya kukus. Nah, kelihatan adonan kue nagasarinya sudah set atau sudah mengeras. Selanjutnya, susun pisang yang sudah saya belah tadi. Untuk susunannya disesuaikan selera masing-masing. Setelah pisangnya disusun seperti ini, sekarang saya timpah lagi dengan adonan sebanyak 3 sendok sayur, atau kira-kira pisangnya ini tertutupin ya dengan adonan seperti ini. Oke, selanjutnya ini saya kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, nah kelihatan ini adonannya sudah set ya. Sekarang saya susun lagi pisangnya. Oke, begitu seterusnya ya, lakukan hingga semua adonannya habis ya. Oke, setelah lapis demi lapis saya lakukan, dan ini lapisan yang terakhir. Caranya sama, ini pisangnya saya susun di adonan yang sudah set seperti ini. Selanjutnya, setelah pisangnya saya susun, sekarang saya timpa lagi dengan adonan kue nagasarinya. Dan untuk lapisan yang terakhir ini saya kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, sekarang apinya saya matikan dan kue nagasarinya ini saya keluarkan dari kukusan. Setelah kue nagasarinya keluar dari kukusan, ini saya biarkan dulu di suhu ruang hingga kue nagasarinya ini benar-benar dingin. Setelah kue nagasarinya dingin, baru saya keluarkan dari loyangnya. Setelah kue nagasarinya dingin, sekarang saya mau keluarkan dari loyangnya. Kemudian saya ambil kertas rotinya. Nah, kelihatan hasilnya bagus banget, mulus. Oke, selanjutnya siap dipotong-potong ya. Sekarang saya mau potong kue nagasarinya. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini, kelihatan lapis demi lapisnya ada pisang. Sekarang saya mau lanjut lagi potongnya ya. Alhamdulillah, sekarang saya mau cobain kue nagasarinya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, kelihatan tiap lapisnya ini ada pisangnya. Dan hasilnya ini cakep banget. Sekarang saya mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya super enak, manisnya pas, gurih, lembut. Berasa banget pisangnya, recommended deh buat teman-teman cobain di rumah. Makasih ya yang sudah nonton video ini, semoga suka dan bermanfaat, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.